in blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film. Film ini berjudul Pet, yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terlalu terobsesi dengan seorang wanita yang dia sukai, hingga dia nekat menculik dan mengurung wanita itu layaknya hewan peliharaan, agar dia bisa memiliki wanita itu seutuhnya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Seth. Seth ini merupakan orang yang cukup tertutup, dan dia bekerja di Departemen Pengendalian Hewan. Seth ini juga merupakan animal lovers atau penyayang binatang. Makanya dia sekarang betah dengan pekerjaannya. Pada saat pulang bekerja, Seth bertemu dengan seorang wanita yang bernama Holly. Holly ini merupakan kakak kelas dari Seth pada saat dia sekolah. Holly ini juga bisa dibilang seperti wanita terpopuler pada saat sekolah. Makanya si Seth pun sampai mengenalinya. Tapi sayang sekali si Holly ini tidak mengingat Seth. Sesampainya di rumah, Seth langsung mencari informasi tentang si Holly, seperti Facebook dan sosial media lainnya yang berhubungan dengan Holly. Apalagi di sana ada foto Holly dengan anjing. Mungkin dia mengira Holly ini juga pencinta hewan, dan si Seth juga pencinta hewan. Jadi si Seth berpikir kalau mereka akan cocok. Dan dia juga melihat status di sosial media Holly, bertuliskan single. Jadi mungkin dia ada harapan untuk mendekati Holly. Keesokan harinya di tempat bekerja, Seth bertanya dengan teman satu kerjanya yang bernama Nate. Dia bertanya bagaimana cara mendekati seorang wanita. Kemudian si Nate memberikan saran agar Seth harus percaya diri dan beri wanita itu perhatian yang lebih. Kemudian pada malam harinya, Seth kembali mencari informasi tentang Holly. Sampai-sampai dia ini mencatat apa yang Holly sukai dan apa yang dia tidak sukai. Dan dia juga mengetahui kalau si Holly ini bekerja di sebuah restoran. Keesokan harinya dia pergi sarapan ke restoran di mana tempat Holly bekerja. Di sana dia juga ingin mengajak Holly berbicara atau mengobrol sebentar. Tetapi karena Holly ini tidak mengenal dan tidak mengingat tentang Seth, tentu saja Holly tidak mau. Ketika Holly ingin pulang sehabis bekerja, secara diam-diam ternyata Seth mengikutinya pulang. Holly ternyata tinggal bersama temannya yang bernama Claire. Tak lama kemudian Holly mendapatkan telepon dari mantan pacarnya yang bernama Eric. Pagi harinya ketika Holly baru sampai di tempat kerja, dia dikejutkan dengan sebuah hadiah bunga yang sangat besar. Di sini Holly menduga kalau bunga itu pemberian dari mantan pacarnya, yaitu si Eric. Selesai bekerja, Holly langsung menghampiri Eric di tempat kerjanya. Di sini Eric mengajak Holly untuk balikan, tetapi Holly takut kalau nanti si Eric ini akan selingkuh lagi. Di saat bersamaan ternyata si Seth diam-diam mengikuti Holly dari belakang. Kemudian Holly berbicara tentang bunga pemberian yang dia kira diberi oleh Eric. Tapi di sini Eric kebingungan karena dia tidak pernah memberi bunga kepada Holly. Lalu kemudian Holly berniat untuk pulang. Lalu tiba-tiba Seth datang dan mengatakan kalau dia yang sudah memberi bunga kepada si Holly. Seth juga berkata kalau dia hanya ingin mengobrol sebentar bersama Holly. Tetapi mungkin caranya salah dan terlalu frontal. Tentu saja si Holly ketakutan dan langsung memanggil Eric. Dia memberitahu Eric kalau si Seth ini mencoba untuk mengganggunya. Dan Eric langsung memukul Seth hingga terjatuh. Dan dia langsung mengusir Seth dari sana. Di luar, Seth tidak sengaja menemukan buku diari milik Holly yang terjatuh. Dia pun mengambil buku itu dan langsung membawanya pulang. Ketika di rumah, Seth mulai membaca buku diari milik Holly. Dan ketika dia sudah selesai membacanya, dia sangat kaget dan ternyata ada yang aneh dari diri Holly. Nanti keanehan itu akan kalian tahu sendiri. Kemudian Seth berniat untuk membantu dan mencoba menyembuhkan Holly dari keanehan yang dia miliki. Lalu Seth pergi ke ruang bawah tanah tempat dia bekerja. Dan dia langsung membuat kandang yang cukup besar. Tentu saja kandang itu dibuat untuk menculik dan memasukkan Holly ke sana.
Lalu ketika Holly pulang bekerja, Seth diam-diam mengikutinya dari belakang. Dan di sini sepertinya Holly juga mengetahui kalau dia sedang diikuti. Bahkan saat tubuhnya tabrakan dengan seorang gelandangan, dia pun langsung menyemprotkan gelandangan itu menggunakan penyemprot lada, hingga membuat gelandangan itu pun kesakitan. Ketika Holly sudah sampai di rumahnya, secara diam-diam Seth langsung menyusup masuk dan membius Holly. Pada malam itu juga, Seth langsung membawa Holly ke tempat kerjanya, menggunakan sebuah kardus yang besar, hingga teman kerja dari Seth yang bernama Nate tidak mencurigai hal itu. Ketika Holly sudah terbangun, dia mendapati dirinya sudah terkurung di kandang yang besar. Ketika dia mencoba berteriak dan meminta tolong pun, tidak ada orang yang dapat mendengarnya. Tidak lama kemudian, Seth datang dan membawakannya makanan. Holly langsung memaki-maki Seth. Hal itu membuat Seth mengambil kembali makanannya. Sebelum pergi, Seth berkata, "Ini demi kebaikanmu." Dan mungkin di sini kalian akan bertanya-tanya kenapa di sana tiba-tiba ada si Claire atau teman serumah dari si Holly. Nanti kalian juga akan tahu. Keesokan harinya seperti biasa, Seth memberikannya makanan dan membersihkan kotoran dari si Holly. Lalu Holly bertanya apa tujuan Seth menculik dirinya. Seth berkata kalau ini bukan untuk diriku, tapi untuk menyelamatkan dirimu. Dan di sini ternyata ada sebuah plot twist. Ternyata di sini Holly memiliki alter ego atau kepribadian ganda. Dan teman serumahnya yang bernama Claire, dia sebenarnya tidak ada. Itu hanya imajinasi yang ada di kepala Holly. Seth kemudian bercerita tentang diri Claire yang ada di dalam buku diari milik Holly. Yang ternyata si Claire ini sudah meninggal sejak lama akibat dibunuh oleh si Holly. Karena si Claire ini ketahuan berselingkuh dengan si Eric, mantan pacarnya Claire. Dan alasan Seth menculik dan mengurung Holly semata-mata hanya untuk menolongnya agar Claire tidak kembali membunuh seseorang. Dan jika kalian masih ingat dengan gelandangan yang disemprot menggunakan semprotan lada, ternyata gelandangan itu juga sudah dibunuh oleh si Holly dengan cara membakarnya. Kejadian itu juga dilihat oleh Seth ketika dia mengikuti Holly pulang ke rumah. Itulah kenapa alasan Seth ketika sudah membaca buku diari milik Holly, dia berniat menculik dan mengurungnya. Itu semua demi keselamatan Holly sendiri. Lalu keesokan harinya Seth kembali menemui Holly. Tapi di sini Holly mencoba menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke kandang, dan dia mengancam akan bunuh diri jika dia tidak dibebaskan. Karena Seth tidak tega melihatnya, dia pun pergi dari ruangan itu. Keesokan harinya Seth kembali lagi ke sana untuk menemui Holly. Dan kali ini dia hanya memberinya coklat atas perbuatan yang Holly lakukan kemarin. Karena tidak tega melihat orang yang dicintainya kelaparan, dia pun langsung pergi untuk mencari makanan. Saat Seth keluar mencari makanan, si Nate yang sudah curiga kepada Seth karena dia selalu bolak-balik ke ruang bawah tanah, dia pun langsung turun ke sana dan mengeceknya langsung. Ketika dia membuka ruangan itu, dia sangat terkejut melihat ada seorang wanita yang sudah terkurung di dalam kandang. Kemudian Nate mencoba untuk mengeluarkan Holly dari kandang itu. Secara bersamaan Seth juga sudah pulang dari membeli makanan. Dia terkejut melihat pintu ruang bawah tanah yang sudah terbuka sendiri. Melihat Nate yang sudah ada di sana, Seth langsung memukul kepalanya Nate menggunakan sebuah tongkat, dan si Nate memberikannya perlawanan. Entah kenapa di sini Holly membantu Seth dengan menjulurkan kakinya hingga si Nate pun terjatuh. Setelah Nate terjatuh, Holly langsung menghasut Seth untuk membunuh Nate menggunakan batu bata. Dan Holly juga mengatakan kalau dia tidak mau kehilangan Seth. Karena terdesak dan terpaksa, Seth pun langsung membunuhnya. Dan setelah membunuh rekan kerjanya, di sini terlihat Seth sangat menyesal atas perbuatannya. Sementara Holly yang melihatnya merasa senang dan mendapatkan kepuasan tersendiri. Sudah kelihatan di sini ternyata si Holly ini bukan wanita biasa. Ternyata dia adalah psikopat yang sebenarnya. Dan karena si Holly ini sudah mahir dalam bunuh-membunuh, dia pun menyuruh Seth untuk menghilangkan jejak dengan cara memutilasi badan Nate. Dia juga menyuruh Seth memberikan makan anjing menggunakan organ-organ tubuh dari si Nate dan membakar habis tulang-tulangnya di tempat pembakaran sampah.
Di sini terlihat kalau si Holly adalah psikopat yang sudah berpengalaman. Karena biarpun tubuhnya sudah dikurung di dalam kandang, tetapi dia tetap masih bisa mengendalikan situasi. Singkat cerita, setelah beberapa hari, tempat kerja Seth didatangi oleh seorang detektif untuk menanyakan tentang kasus hilangnya Nate. Kemudian Seth pun diinterogasi. Dengan arahan yang sudah diberikan oleh Holly, Seth berhasil memberikan alibi sehingga dia tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, seperti biasa, Seth menemui Holly untuk memberinya makan. Pada saat itu, Seth menyatakan isi hatinya kalau dia menyukai Holly, dan dia berharap agar Holly sembuh dan tidak membunuh orang lain lagi. Tapi dia tidak percaya perkataan Seth, dan dia menginginkan bukti kalau Seth benar-benar mencintainya. Di sini Holly meminta Seth untuk memotong jarinya, untuk sebagai bukti kalau dia benar-benar cinta kepada Holly. Tentu saja si Seth ini menolak permintaan yang cukup gila itu. Holly mengatakan jika Seth tidak mau, jangan pernah menemuinya lagi. Lalu Seth pergi keluar dari ruangan itu, dan memikirkan permintaan itu berulang kali. Karena Seth ini merupakan seorang bucin, tolong! Dia lalu mengikuti permintaan dari si Holly untuk memotong jarinya. Ketika dia memotong jarinya, dia merasakan sakit yang luar biasa, hingga dia melepaskan pisau dari tangannya. Lalu Holly bergegas mengambil pisau yang terjatuh dari tangan Seth, dan dia mengancam Seth mau bunuh diri jika Seth tidak mau membebaskannya. Karena Seth sudah terlalu cinta dan tidak mau kehilangan Holly, dia pun langsung membuka kandangnya. Get back. Dia juga berkata kalau dia mencintai Seth, dan Seth sudah menyelamatkannya. Setelah itu Holly langsung memberikan ciuman kepada Seth, dan langsung menggorok lehernya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, terlihat Holly sudah balikan sama mantan pacarnya yaitu Eric, dan mereka tinggal bersama. Di sini ketika dia melihat handphone Eric, dia mengetahui kalau Eric kembali berselingkuh. Dia pun mengambil pisau dan berniat ingin membunuh Eric. Tetapi pada akhirnya dia tidak membunuh Eric, dan dia terlihat tidak marah sama sekali. Lalu kemudian Holly terlihat menuju ke suatu tempat, dan ternyata di sini Seth belum mati. Dia sekarang dikurung di dalam kandang, sama seperti apa yang dia lakukan kepada Holly. Dan sekarang sepertinya Holly memang sudah tidak membunuh orang-orang lagi untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Tetapi di sini malah Seth yang menjadi bahan pelampiasannya ketika dia sedang sakit hati. Dan jika dilihat dari jarinya yang sudah bertambah buntung, wajahnya yang hancur, dan matanya yang sudah buta, terlihat kalau si Seth ini selalu mendapatkan siksaan secara rutin. Tapi kembali lagi, karena si Seth ini merupakan seorang bucin, tolong! Jadi dia terlihat menerimanya dengan senang hati. Dan film pun selesai. Gimana teman-teman menurut kalian film yang satu ini? Menurut saya filmnya lumayan seru sih, karena juga ada plot twist yang tidak bisa kita tebak di awal film. Dan film ini juga mengajarkan kita sebagai laki-laki, kalau ingin mendekati seorang wanita jangan terlalu frontal. Kalau tidak mau bernasib sama seperti bucin, tolong! Yang satu ini. Mungkin itu aja teman-teman video yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.